Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak, Identitas. Hari ini tanggal 17 Februari, judul renungan kita, Dicuci dan Jadi Bersih. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Tidak butuh waktu lama bagi Elisa untuk dikenal sebagai nabi yang hebat, sama seperti Elia, meskipun ia jelas berbeda dalam hal cara dan temperamen. Suatu hari, pasukan perampok dari Aram menyerbu Israel dan menangkap di antara yang lainnya tidak diragukan lagi seorang gadis muda. Gadis itu pasti sangat ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan terhadapnya. Tetapi wanita muda ini cukup diberkati untuk berakhir sebagai pelayan istri Jenderal Naaman. Bisa saja keadaannya jauh lebih buruk. Rupanya pemilik barunya memperlakukannya dengan baik, karena ketika tragedi melanda, dia ingin membantu. Sang jenderal sakit, dan bukan hanya sakit, tetapi sakit mematikan dengan penyakit terburuk yang mungkin terjadi. Penyakit kusta yang ditakuti. Keluarganya pun berduka. Tetapi pelayan itu berkata kepada majikannya, sayang sekali Jenderal Naaman tidak dapat bertemu dengan Nabi Samaria. Dia bisa menyembuhkannya. Ada beberapa keyakinan untuk Anda. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga ini menganggap serius perkataan budak sekalipun. Karena Nyonya Naaman memberitahu suaminya dan ia pun berangkat. Dia akan mencoba apa saja. Anda tahu ceritanya? Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan, dan Naaman merasa tersinggung dan ingin segera kembali ke rumahnya. Tetapi di sini ada petunjuk lain bahwa ia memperlakukan rakyatnya dengan baik. Para pelayannya tidak hanya memiliki keberanian untuk memanggilnya kembali dan menegurnya, mereka juga memanggilnya Bapa. Engkau telah melakukan hal yang sulit dan mulia. Ini mudah, patut dicoba bukan? Maka Naaman membasuh kulitnya 5, 6, 7 kali sampai bersih seperti bayi. Ia ingin membayar Elisa, tetapi nabi itu tidak mengizinkannya. Itu karena bukan Elisa yang menyembuhkannya, melainkan Allah. Dan bukan hanya melalui perkataan Elisa, tetapi juga melalui perkataan seorang budak perempuan. Naaman menyerahkan hatinya kepada Tuhan saat itu juga. Dia meminta pengampunan Tuhan sebelumnya karena dia tahu bahwa dia akan diminta untuk pergi ke kuil berhala bersama atasannya. Dan Elisa meyakinkannya bahwa Tuhan mengetahui isi hatinya. Anak-anak, bisakah kita melakukan hal yang sama? Jika kita berada di posisi budak perempuan itu, apakah kita ingin membantu para penindas kita? Mudah untuk mengatakannya, tetapi apakah kita pada kenyataannya mencoba membantu mereka yang menindas kita dengan satu atau lain cara dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah segala bangsa, Engkau mengasihi Naaman si penyembah berhala.
Engkau mengasihi istri dan pembantunya. Engkau mengasihi saya dan Engkau mengasihi orang-orang yang membuat saya gila. Tolonglah saya untuk tidak pernah membayangkan memiliki musuh, hanya orang-orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan-Mu. Semoga saya dapat membagikan pengalaman menjadi anak-Mu kepada semua orang yang saya temui. Amin.